Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sekarang sampai mana? 44. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke dalam hadis 44. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin. Wa an Jabir, ya. Wa an Jabirin, dan dari Imam Jabir. Wa an Jabirin, dan dari Imam Jabir. Nomornya 44, membahas tentang Imam Jabir. Siapa Imam Jabir ini? Abu Abdullah. Nama kuliahnya adalah Abu Abdullah. Jabirun, ini Jabir bin Abdi. Namanya adalah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah bin Amrin putra Umar bin Haramin putra Haram, As-Salamiyu, kabilah Salamah, termasuk orang kabilah Salamah. Min masyahiris sahabati, dari orang yang masyhur. Min masyahiris sahabati, dari orang yang masyhur dari kalangan sahabat. Min masyahiris sahabati, dari orang yang masyhur dari kalangan sahabat. Beliau ini termasuk sahabat yang masyhur, yang terkenal. Syahida Badron, Jabir ini ikut perang. Syahida ikut perang Badron, ikut perang Badar. Beliau ini ikut perang Badar. Wa kana yanqulul ma'a, Jabir saat itu membawa air. Jadi memiliki tugas beliau menggunakan air yaumaidin, pada hari itu. Wa kana, dan ialah Jabir yang kulu membawa al-ma'a, pada air, yaumaidin, pada hari itu. Jadi beliau itu punya tugas pada saat itu, tugasnya adalah membawa air. Wah, nggak ada air, orang mandi minum apa ya? Ini tugasnya Jabir. Punya tugas Jabir punya tugas bawa air, tapi bisa menceritakan hadis, dan termasuk sahabat yang masyhur, dikenal. Summa syahida ba'da, kemudian beliau ikut perang setelah Badar. Perang Badar ikut, setelahnya juga ikut perang.
Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samaniya asrata wuswatan, 18 peperangan. Jadi beliau ikut perang dengan Rasulullah itu sebanyak 18 peperangan. Wawah Jabir itu ahadul muksirina, salah satu orang yang banyak meriwayatkan hadis. Al-muksirina, yang banyak meriwayatkan hadis. Al-huffadi, yang hafal hadis. Al-huffadi, yang hafal hadis. Wa tufiya, wafat sana tadi tahun 73 Hijriah. Apa yang disampaikan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, fi sifati haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sifat tata cara hajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi sifati haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sifat atau tata cara hajinya Nabi. Fi sifati haji Nabi, di dalam sifat atau tata cara hajinya Nabi. Jadi Jabir itu bercerita tentang bagaimana cara hajinya Nabi. Kalian belajar ini, semoga dengan kita belajar ini menjadi sebab wasilah kita bisa sampai ke Makkahul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Amin Allahumma. Amin. Kalau ilmunya sudah ada, tinggal nunggu takdir ketentuannya Allah. Kita berdoa wasilah karena kita tahu ilmu tentang haji, kita bisa sampai ziarah ke kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, ibda'u bima bada'allahu bihi, ibda'u, mulailah kalian, ibda'u, mulailah kalian, bima, dengan apa? Bima, dengan apa? Bada Allahu bihi, yang telah Allah memulai dengannya. Bima, dengan apa? Bada Allahu bihi, dengan apa yang telah Allah memulai dengannya. Maksudnya engkau haji itu sesuaikan dengan apa yang diperintahkan Allah, tentang apa yang disampaikan Allah. Bagaimana di dalam cara-cara manasik, mulai dari tawaf, sa'i, dan ibadah-ibadah lainnya. Nanti akan sampai di haji. Akhrajahun Nasa'i, mengeluarkan hadis ini An-Nasa'i, Imam An-Nasai. Oi, masih di sini, oi. Masih di sini. Enggak keliling dunia dulu, mikirnya ke mana-mana. Kalau mau rekreasi, jangan rekreasi di dalam diri kita. Ya, rekreasi ngajak, ayo rekreasi ke Istiqlal, ayo rekreasi yang bisa mana tempat-tempat Al-Quran. Hakana Ar-Rajau, mengeluarkan terhadap hadis ini An-Nasi, terhadap An-Nasi. Ar-Rajau mengeluarkan kepada hadis An-Nasi, Imam An-Nasi. Hakana, yakni hadis ini bilafzil amri, dengan lafaz perintah. Hakada, yakni hadis ini bilafzil amri, dengan lafaz
perintah. Jadi di sini peringkat lafaznya perintah. Ibda'u, mulailah kalian. Ibda'u. Dari lafaz bada'a, ibda'u, bada'a, yabda'u, ibda'u. Lafaznya perintah. Wa adapun hadis inda Muslim, menurut Imam Muslim, inda Muslim, menurut Imam Muslim. Kalau ini kan menurut An-Nasa'i. Sekarang menurut Muslim bilafdil khabari, dengan lafaz khabar, lafaz berita. Kalau punyanya Imam Muslim, lafaznya lafaz berita, ngasih tahu bahwasanya kalau ini kan kalau tadi kan tanda berita, ya, tanda apa perintah. Mulailah kalian. Kalian kalau mau mulai, ikutin bagaimana Allah memulai. Jadi tidak berita, kamu mulai. Allah sukanya memulai dari ini, itu berita. Wa anhu, dan dari Jabir, wa anhu, dan dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Jabir berkata, qala Jabir berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adalah an-nabi, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, SAW. Iya, sallallahu alaihi wasallam SAW. Hari ini kita samaan ya. Hari ini saya dengan kalian samaan. Sama-sama lemes. Aduh ya Allah. Mungkin semalam kurang istirahat. Idza tawaddau, ketika Nabi berwudu. Idza tawaddau, ketika Nabi berwudu. Adaral ma'a, adara mengalirkan Nabi. Adara mengalirkan Nabi. Al-ma'a, pada air. Alal mirfaqaini, sampai kedua sikunya. Jadi Jabir ini meriwayatkan yang kita jelaskan sekarang ini dengan dua hadis. Yang pertama menjelaskan bagaimana kita diperintah oleh Rasulullah atau diberikan kabar oleh Rasulullah tentang haji. Dan juga bukan sekedar haji. Kalau kita lihat di hadis berikutnya, mau haji mau wudu, ikutin apa yang diperintahkan Allah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Allah, ada begitu kan, mentang-mentang suaranya enggak enak, enggak ada yang bilang Allah. Enggak jadi lah. Itu. Dia ada dalam bentuk fausilu wujuhakum wa aydiyakum bilal marafiq. Ayat berapa itu? Belum nyampe hafalannya ke situ. Fausilu, membasuh,
wujuhakum, wajah kalian, wa aydiyakum, wa aydiyakum. Apa wa aydiyakum? Tangan kalian. Ini tata cara wudu, ayat tentang wudu, oi. Lupa, oi. Dalam Al-Quran itu ada tata caranya. Fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, gitu. Gak bisa tidur. Diajarkan oleh Rasulullah mulai dari muka dulu, kedua tangan, kemudian apa lagi? Fausilu wujuhakum wa aydiyakum, terus ilal marafiq, sampai kepada kedua tangan sampai kepada siku. Artinya di sini pertama dia ingin menyampaikan dalam hadis ini Jabir, baik dalam haji ataupun dalam wudu, ikutin perintah-perintah Allah itu. Apa yang disuruh? Kalau ayat pertama tadi, inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian daripada syiar Allah. Dari Safa dulu, terus ke Marwah, terus akhrajahu Daraqutni. Ini juga Rasulullah ini dalam hadis yang ini yang kita jelaskan, idza tawaddau adarul ma'a. Rasulullah itu ketika wudu mengalirkan air, bukan hanya sekedar dituang, tapi betul-betul air, namanya mengalir pasti rata, diratakan sampai kepada marafiq atau mirfaqai, kepada dua apa ini? Siku. Artinya tidak hanya sampai ke bawahnya, sampai sikunya. Kalau hanya sampai sini, kalian wudunya tidak tidak sah. Kalau tidak sampai ke siku. Akhrajahu Ad-Daraqutni, mengeluarkan terhadap hadis ini Ad-Daraqutni. Siapa? Al-Imam Daraqutni. Kita di dalam wudu Imam Syafi'i itu harus ada namanya tartib. Tahu tertib? Berurutan, mulai muka, tangan, kepala, telinga, kaki. Imam Syafi'i, Imam Ahmad sepakat, Imam Ahmad bin Hambal sepakat harus berurutan. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tidak wajib berurutan. Bingung dah kalau nggak wajib. Jadi sholat wudhunya di tangan dulu, bisa di kaki dulu. Kalau Imam Syafi'i wajib berurutan, nggak sah kalau nggak berurutan. Terus ada rukun ini apa sih? Nomor berapa? Huwa adrukutni ialah al-hafidhu penghafal, al-kabiru pembesar. Jadi beliau itu termasuk tokoh-tokoh utama di dalam penghafal hadis. Al-imamu seorang imam, al-azimu yang tidak ada tandingannya, tidak ada tandingannya, an-nadhiru yang setara, fi hifdhihi di dalam hafalannya. Jadi Ad-Daraqutni ini periwayat hadis, penghafal hadis, termasuk imam besar, penghafal utama apa?
termasuk mereka beliau ini penghafal-penghafal utama, pembesar-pembesar daripada orang yang menghafal hadis. Ya tidak ada tandingannya yang setara fi hifdhihi di dalam menghafal hadis. Tidak ada yang setara dengan beliau di dalam menghafalnya. Hafiduz zamani, penghafal di zamannya. Hafiduz zamani Abul Husaini. Hafiduz zamani Abul Husaini, penghafal di zaman Bapak Husain. Hafiduz zamani Abul Husaini, penghafal di zaman Bapak Husain. Siapa Abu Husain ini? Ali bin Umar, Ali bin Umar. Ali bin Umar, Ali bin Umar. Ali bin Umar, Ali bin Umar Ibni Ahmadah. Jadi beliau ini hafiduz zamani, penghafal dari suatu zaman, yakni zamannya Abul Hasan. Beliau adalah Ali bin Umar, Ali bin Umar bin Ahmad Ibni Ahmadah, putranya Ahmad Al-Baghdadiyuh. Dari Baghdad. Sahibus Sunani, pemilik kitab As-Sunan. Diharkatin ya, biar gampang dibacanya. Itu kan gak ada harkatnya itu. Sahibus Sunani, pemilik kitab Sunan. Yunsabu, yang dinisbatkan, nama beliau itu dinisbatkan siapa tadi? Ad-Daraqutni ila Daril Qutni, pada tempat atau rumah Al-Qutni. Jadi dinisbatkan nama beliau ini kepada Daril Qutni. Daril Qutni ini mahallatin, daerah bi Baghdadin, di Baghdad, namanya Daril Qutni. Makanya dikenal beliau itu dengan Ad-Dar Qutni. Padahal nama aslinya adalah Abul Husain, atau nama aslinya Ali bin Umar. Wa tufiya, dan beliau wafat di tahun 385 Hijriyah. Ya, minimal kalian tahu siapa beliau. Terus bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang lemah. Terus wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah. Ini paham ya? Kalau Rasulullah wudu, Rasulullah mengalirkan air sampai kepada kedua bukan hanya nyiram doang, tapi memang betul-betul dialirkan. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, semoga Allah meridainya,
meridai Abi Hurairah qala, Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. La wudu'a, tidak wudu, liman bagi orang atau bagi siapa saja. Liman bagi orang atau liman bagi siapa saja. Lam yadhkur, yang tidak membaca siapa man. Lam yadhkur, yang tidak membaca ismallahi, pada nama Allah. Alaihi, atas dia wudu. La wudu'a, tidak berwudu, liman bagi orang. La yadhkur, yang tidak menyebut ismallahi, namanya Allah. Nama Allah, alaihi, atas dia wudu. Kata hadis ini, kita tidak disebut wudu kalau tidak mengucapkan sebelum wudu bismillahirrahmanirrahim. Kalian wudu baca bismillah tidak? Kalau enggak bismillah, menurut hadis ini la wudu'ah, tidak disebut dengan wudu. Jadi harus, karena kemarin tidak wudu, diqadha semuanya itu yang enggak baca bismillah. Akhrajahu Ahmad, Ahraja mengeluarkanhu kepada hadis Ahmad, Imam Ahmad. Wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah bi isnadin dhaifin, dan dengan sanad yang dhaif, yang lemah. Ternyata riwayat ini lemah. Walid Tirmidzi, dan menurut Imam Tirmidzi, menurut riwayat Imam Tirmidzi, an Sa'id bin Zaidin, dari Sa'id bin Zaid, wa Abi Sa'idin, dan Abi Sa'id, nahuhu, adapun hadisnya Abu Hurairah, anahu, adapun yang serupa, yang semisal semua dengan hadis Abu Hurairah. Nahu, adapun seumpama hadis Abu Hurairah. Jadi Tirmidzi ini juga mengeluarkan, tapi sama dengan hadisnya Abu Hurairah. Wa qala Ahmadu, Imam Ahmad mengatakan la yasbutu fihi syai'un. La yasbutu, tidak memastikan atau tidak tetap, fihi, di dalam hadis, syai'un, sesuatu apapun. Artinya tidak jelas. Hadis ini tidak jelas. Karena kenapa? Hadis ini dhaif. Sanadnya dhaif. Sehingga banyak enggak dipakai hadis ini. Sehingga memunculkan mau baca bismillah yo dapat sunnah. Akhirnya bukan menjadi wajib bismillah itu, karena periwayatannya lemah itu. Dan ada hadis yang tidak jelas, tidak bisa memastikan sesuatu apapun di dalam hadis seperti ini. Sehingga apa? Menyebabkan hadis ini hadis tidak lagi wajib. Kalau lihat bahasanya la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, saya yakin ketika kalian wudu ada yang enggak baca bismillah itu. Kadang lupa. Gimana kalau ngikutin hadis ini? Akhirnya tidak disebut dengan wudu. Tapi kita Imam Syafi'i, wudu mengucapkan bismillah di awal itu hukumnya sun. Cuma karena wudu itu baik, kalau tidak baca bismillah keberkahannya hilang. Kullu Zibalin la yubda bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtaru ajdamu aqta. Keberkahannya hilang. Dah. Bisa dipahami? Dah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.